menghangatkan hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Luar biasa sekali semangatnya ya. Sebelum kita masuk materi pembelajaran kita, ibu ingin membahas terlebih dahulu tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini akan kita laksanakan selama 1 semester ini ya. Keyakinan kelas ini kita buat dulu peraturan. Peraturan apa yang Ananda inginkan untuk kelas F1 itu? Apa contohnya? Salah satunya? Tidak mungkin tidak boleh makan dalam kelas dan sebagainya. Pokoknya peraturan yang Ananda inginkan di kelas F1 ini. Jadi keyakinan kelas ini adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang munculnya dari dalam diri Ananda sendiri, bukan dari orang lain. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan apa? Kalau yang tadi keyakinan kelas, kalau seandainya peraturan? Tidak boleh main HP saat. Ya, misalnya tidak boleh main HP saat jam pelajaran. Jadi beda peraturan dengan keyakinan kelas ini. Kalau peraturan kelas biasanya dibuat oleh pihak-pihak tertentu, misalnya ibu atau kepala sekolah. Ya, itu bedanya peraturan. Kalau keyakinan kelas berarti kesepakatan antara guru dengan siswa. Kesepakatan kita satu kelas. Jadi Ananda paham? Tujuannya kira-kira kita membuat keyakinan kelas ini. Ya, supaya kelas kita nyaman. ya, bagus sekali. Supaya kelas kita nyaman, Bu. Siapa lagi yang bisa jawab? Ya, Ella? Supaya kelas kita aman. Supaya kelas kita aman, nyaman. Bagus sekali. Berarti keyakinan kelas ini tujuannya adalah supaya terciptanya kelas aman dan nyaman sesuai dengan yang Ananda inginkan. Bisa kita langsung masuk. Jadi Ananda nanti menuliskan satu peraturan atau boleh lebih dari satu peraturan yang Ananda inginkan untuk kelas F1. Sudah paham kan maksudnya kan? Sudah. Berarti masing-masing kita satu sticky note ya. Jangan sampai salah tulis. Maksudnya ada lemnya. Jangan sampai terbalik nanti. Lebih dari satu. Tidak usah tulis nama. Satu keinginan atau boleh lebih dari satu. Apa bagusnya peraturan atau keyakinan yang kita inginkan untuk kelas kita, supaya kelas kita tadi apa? Nyaman dan aman. Sudah? Belum, Bu. Bagi yang sudah, silakan dulu tempel kertasnya ke depan. Sini. Bagi yang sudah, ayo, siapa yang sudah? Tempel dulu kertasnya di sini, nanti baru kita musyawarahkan. Masih ada yang belum? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah. Jadi ini bentuk keinginan yang Anda inginkan untuk kelas F1. Coba dibacakan satu persatu. Yang pertama, tidak tidur di kelas. Ini kan mengandung kata yang negatif. Coba kita jadikan kata-kata yang dibacakan ini menjadi positif. Kalau tidak tidur di kelas,
mengikuti PBM, berarti tidak tidur di dalam kelas. Kalau kita tidur berarti kita tidak bisa mengikuti PBM. Yang kedua, tidak boleh mengotori apalagi merusak kelas. Berarti menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Kenapa kita pindahkan menjadi kata yang positif? Kebanyakan dari kita kalau mendengar kata yang negatif, kita lebih cenderung ingin melakukannya. Ya, misalnya no smoking. Bagaimana cara saya yang biasanya orang merokok berusaha untuk merokok di ruangan ini? Ya, tapi alangkah baiknya kata-katanya misalkan jagalah kesehatan. Kalau jaga kesehatan berarti dilarang merokok. Yang selanjutnya, tidak boleh telat masuk kelas lebih dari 5 menit. Tidak menggunakan HP saat jam pelajaran. Kalau tidak boleh telat masuk ke kelas 5 menit berarti Tidak boleh. masih pakai Harus tepat waktu. tepat waktu. Kalau tidak menggunakan HP saat jam pelajaran, Harus mengikuti sama harus mengikuti PBM. Yang selanjutnya, peraturan yang saya inginkan untuk kelas F1 adalah tidak boleh main HP sama tidak boleh pakai sendal. Apa? Main pakaian Lengkap. Berpakaian lengkap. Berarti kalau berpakaian lengkap tidak boleh pakai Sendal. Saat jam pelajaran siswa tidak boleh minum di dalam kelas. Apa itu? Harus mengikuti. Kalau kata positifnya Pak Jadi, tidak boleh minum di dalam kelas. Tapi kata kita tidak boleh memakai kata tidak tadi. Kalau tidak kan negatif. Apa? Istirahat sesuai jadwal yang telah. Tidak boleh mencontek, mengerjakan ujian dengan jujur. Maksud jujur ya, semua anggota kelas F1 harus bisa saling menghargai dan bekerja sama. Saling menghargai. Saling menghargai. Yang selanjutnya, tidak boleh makan sama, tidak boleh tidur saat jam pelajaran, berarti harus mengikuti PBM. Tidak boleh keluar masuk kelas, sudah tadi ya? Ya, Bu. Tidak boleh keluar masuk kelas sama, tidak bermain HP, tidak boleh memainkan HP sama. Berarti keinginannya sama ya? Semuanya jadi ada 7 peraturan. Ini belum kita ubah jadi keyakinan kelas ya. Ada 7 peraturan. Yang pertama harus mengikuti BBM, yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga yang keempat Berpakaian lengkap. yang kelima Istirahat jadwal yang ditentukan. Jujur. Saling menghargai. Ini baru berbentuk Peraturan. Jadi yang peraturan kelas ini kita ubah menjadi keyakinan kelas. Ya, bukan ini yang kita pindahkan menjadi keyakinan kelas. Minta tolong ibu dulu, siapa yang bisa menuliskan? Keyakinan kelas. Berarti ini nanti anak data-datanya nih. Semuanya. Berarti kita telah sepakat apa yang kita tuliskan di sini. Berarti nanti kita sepakat untuk mengerjakannya Bersama. Berarti judulnya keyakinan kelas. Ya, judulnya nak di sini. Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini tinggal poin-poinnya saja lagi nak. Kalau yang pertama harus mengikuti PBM berarti apa?
Kalau kita harus mengikuti PBM berarti kita harus Mengikuti. Mematuhi. mematuhi, kata lainnya disiplin. Kalau disiplin di sana mencakup semuanya. Harus mengikuti PBM, Menjaga apalagi kebersihan. menjaga pakaian lengkap, berpakaian lengkap. Berarti poin yang pertamanya keyakinan kelas kita adalah Disiplin. Makanya sini poin besarnya. Berarti Anda ingat nanti kalau kita melihat kata disiplin berarti harus kita ingat harus Mengikuti PBM dari awal sampai tepat waktu. akhir. Tidak boleh main HP juga, termasuk disiplin. Ya. Yang kedua, menjaga kebersihan. Apa itu? Poinnya yang bisa kita ambil, menjaga kebersihan. Tidak membuang sampah. Iya, poin-poinnya, poin besarnya. Kalau bersih berarti kitanya Nyaman. Kenyamanan yang nomor 2. Kalau Anda ingat kata kenyamanan, berarti kita bayangkan kebersihan. Ya. Nomor 3 tadi tepat waktu masuk kemana? Nak? Disiplin. Yang keempat berpakaian lengkap. Disiplin. Yang kelima istirahat sesuai jadwal yang ditentukan. Disiplin. Yang keenam jujur, memang jujur. Silakan tulisnya jujur. Berarti jujur tadi apa aja maksud jujur? Tidak menjelek. Apa lagi? Tidak terlambat. Apa lagi? Tidak mengambil hak orang lain. Ya. Kalau saling menghargai, tetap saling menghargai. Ada lagi kira-kira keyakinan kelas yang belum tertuliskan di sana. Ada disiplin, kenyamanan, jujur, saling menghargai. Tanggung jawab. Ya, berarti yang kelima tanggung jawab. Tanggung jawab juga termasuk mengumpulkan tugas tepat waktu, ya, tidak datang terlambat. Sepakat kita untuk menyetujui keyakinan kelas yang kita sepakati bersama ini? Sepakat. Dan Anda Ibu nanti menuliskan tanda tangannya di bawah keyakinan yang telah kita sepakati, ya. Kita tolong untuk apa dulu tanda tangannya di sini. Yang pertama, dan tanda tangan saja. Tulis inisial di bawahnya. Iya. Selanjutnya, siapa lagi tanda tangannya? Ayo. Tanda tangan dan inisial di bawah tanda tangan. Tanda tangannya luar biasa, keren. Selanjutnya, tanda tangan bukti kita setuju dengan kesepakatan yang telah kita buat. Ibu yang membuat atau bagaimana? Kita bersama-sama yang membuatnya. Selanjutnya, tanda tangan. Siapa lagi tanda tangan yang bagian sini lagi? Ayo. Bagian sini perwakilan. Nah, jadi yang tanda tangan ini kan nanti kita yang menandatangani bersama, ya. Berarti kita harus setuju untuk melaksanakannya untuk kelas Satu. Nanti keyakinan kelas ini kita tempelkan di sini. Jadi setiap hari kan kita melihat Iya, Bu. keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati di kelas F1. Yang pertama disiplin. Apa saja yang kita disiplin? Yang kedua kenyamanan. Apa saja yang menyangkut kenyamanan? Yang ketiga harus kita ingat, ya nak ya, berdasarkan dari yang Anda tulis tadi. Paham? Ada pertanyaan? Bagaimana perasaannya? Sekian, terima kasih untuk keyakinan kelas F1. Mudah-mudahan Ananda Ibu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.